Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari sama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur lagi Tuhan, malam hari ini kami mau sama-sama lagi mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, biar kami belajar untuk mengerti, belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, judul firman Tuhan yang akan saya berikan, kapan Tuhan menggendong kita? Kapan Tuhan menggendong kita? Mari sama-sama kita akan buka dalam firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang tidak bisa kita elakkan lagi. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi juga orang percaya kepada Tuhan, tidak luput dari segala situasi yang harus kita hadapi. Ada kalanya kita merasakan bahwa kita tidak sanggup lagi. Ada saatnya kita merasakan kita tidak kuat lagi. Begitu banyak, begitu besar pergumulan yang kita hadapi. Masalah lepas masalah, tantangan lepas tantangan. Satu saat kita akan merasakan kita tidak kuat dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kalau boleh dibilang kita ada dalam titik yang paling bawah. Kekuatan kita sudah habis. Kesanggupan kita sudah tidak lagi dapat kita berbuat apa-apa. Saat itu, saya katakan, saat itulah Tuhan menggendong kita. Saat itulah Tuhan menggendong kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus yang dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah akan melebihi kekuatan kita. Mungkin kalau kita membaca ayat itu seolah-olah kita berpikir ya firman Tuhan pasti seperti itu. Tapi kenyataannya kita tidak kuat. Kenyataannya tantangannya terlalu besar. Sadarilah, yakinlah bahwa saat itu Tuhan melihat kita dan Dia menggendong di kita, Dia mengangkat kita, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya kalau kita sudah tidak kuat atau tidak mampu lagi berjalan, lalu kita sadar kita tidak berusaha berbuat apa-apa, kita akan mulai berserah kepada Tuhan. Maka disitulah kita digendong oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kebenaran firman Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk terus berjuang, terus menyerahkan hidup kita dalam kebenaran, dalam kuasa Tuhan. Karena kita percaya saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Dia,
kuasa Tuhan itu tetap dinyatakan bagi saudara dan saya. Menangislah saat kita bisa menangis, mencurahkan seluruh isi hati kita. Berdoalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Saat kita berseru kepada Dia, maka pertolongannya itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Karena Allah mau kita tetap mengandalkan Dia dalam segala situasi apapun. Allah mau kita tetap melekat kepada Dia. Dan terus mengandalkan Dia. Saat kita menghadapi segala situasi yang ada ini, kita percaya bahwa tangan Tuhan itu seperti firman Tuhan dikatakan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya tidak kurang pendek untuk mendengar segala permohonan, segala seruan, segala sesuatu yang kita naikkan kepada Dia. Oleh sebab itu, biarlah seperti firman Tuhan katakan juga, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan beroleh selamat. Situasi yang sulit dan berat, tetaplah kita bertahan. Tetaplah kita andalkan Tuhan. Tetaplah kita berseru kepada Dia. Tetaplah kita memanggil nama Tuhan. Jangan kita lari kepada siapapun. Jangan kita lari atau mengandalkan manusia sekalipun. Karena semuanya itu akan mengecewakan. Semuanya itu akan membuat kita terluka. Namun bila kita berserah kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dia tahu kapan waktunya Dia memberikan segala sesuatu yang menjadi keperluan saudara dan saya. Jangan kita tenggelam dengan keadaan ini. Teristimewa, kita tidak mungkin bisa beribadah secara bersama-sama dalam rumah Tuhan. Jangan kita terlena, sudahlah, kita lebih enak seperti ini aja. Ibadahnya online, di rumah saja. Tapi tidak, saudaraku. Kalau kita bergiat, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh menolong kehidupan saudara dan saya. Kalau kita benar-benar menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memperdulikan kehidupan saudara dan saya. Jangan lengah hari-hari ini, saudaraku. Tuhan mau kita benar-benar melihat dengan mata iman kita bahwa sekalipun kita masih ada dalam dunia ini, kita masih memerlukan banyak hal, tapi Dialah yang menjadi sumber dari segala sumber yang kita perlukan. Setiap kesetiaan kita, setiap langkah kita percaya ada mujizat yang Tuhan sediakan. Ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Yang tidak mungkin, itu akan mungkin. Saat kita berserah, jangan pernah bertindak, jangan pernah melakukan segala sesuatu tanpa kita bertanya, tanpa kita berseru kepada Tuhan, tanpa kita menyerahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam satu cerita yang kita pernah atau seringkali kita sudah mendengarnya, bagaimana Petrus yang menjala ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saat Tuhan perintahkan dia untuk menebarkan jalannya. Ingat firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6.
Dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku, saat kita berseru, saat kita berserah, maka Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Tangannya tidak kurang pendek untuk menolong saudara dan saya. Dan telinganya selalu mendengar segala keluhan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari biar kita pun mau selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, supaya kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan, kesanggupan Tuhan berikan, kemampuan Tuhan berikan. Tapi ingat, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi teruslah mengandalkan Tuhan. Karena Dia tahu saat kita perlu, saat kita dalam keadaan yang terpuruk, saat itulah kita digendong Tuhan. Saat itulah kita diangkat oleh Tuhan dan kita menerima segala kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini, yang sangat singkat, namun biarlah boleh terus memacu iman kita, boleh terus memacu percaya kita untuk sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu meneguhkan, bahkan firman-Mu menghiburkan kami dalam segala perkara. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk kami tetap berjalan dan memberikan kekuatan untuk terus berjalan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam damai, sukacita, kekuatan yang daripada Engkau selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.